Cek. Oke. Oke, langsung aku mulai ya. Selamat malam. Nanti bisa ditanya-tanya dari chat atau dari ngomong langsung bisa. Ini aku bakalan jelasin persoalan persiapan bear market ya. Kan sekarang tuh banyak banget influencer atau siapapun lah bilang Bitcoin bakalan 120.000, ada yang bilang 150.000, ada yang bilang 180.000 di tahun ini tuh apa di akhir tahun ini. Tapi aku ada sebuah pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau dilihat kita bicara teknikal ini historical ya, historical data. Ya, bisa dilihat ada potensi terjadinya double top. Di mana double top ini neckline-nya itu di sekitaran 77.000 lah. Kita anggap buletin aja di 77.000. Ini baru potensial ya, belum valid karena dia belum bergerak turun, masih naik. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, kita ambil dari top, kita turunkan sekitaran 77% ya turunnya. Nih, 77% dia turun, baru dia rebound lagi. Oke, kalau misalnya kita anggap aja di tahun ini sekitaran 115 deh naiknya. Itu udah mentok anggapannya ya. Kita sama nih 77%. Sekitaran bakalan drop ke 26.000. Tapi ini kan terlalu gila ya. Kalau bisa dikata tuh terlalu gila ke 26.000 gitu. Nah, kita coba tarik Fibonacci. Kita tarik Fibonacci. Temu nih eksternal nih. Oke. Ini kita gambar rectangle dulu. Nah, di sekitaran sini itu adalah sebuah key level juga. Sama di sini juga key level. Nih, aku ada dua opsional ya. Tapi yang menurutku yang paling pasti dan probabilitasnya visit ada nih. Oke, kita kembali lagi. Potensial nih, kalau misalnya hit area sini, itu pasti ada terjadi bounce dulu dong. Karena ya sebelumnya ada sebuah base, sebelum dia rally dia buat base dulu baru rally. Terus di sini juga ada 2 kali rejection ya di candle monthly-nya. Jadi probabilitas kalau sentuh sini ya pasti bakalan bounce dulu. Tapi kita bicara di mana sih bottom-nya bear market itu? Kan kalau misalnya kita tarik tadi kan ya kejauhan ya ke 26.000 tuh. Jadi aku ada sedikit asumsi berdasarkan Fibonacci tadi ya. Itu aku ambil di sekitaran tengah-tengahnya golden ratio sama Fibo 0,78. Kenapa? Karena di sini aku melihat adanya sebuah supply. Nah, di sini ini supply yang belum pernah dites. Kalau kalau misalnya gini nih, tuh harusnya gini kan. Cuman dia nggak sampai terus mentok lagi. Nah, jadi aku asumsi kalau bottomnya bear market itu sekitaran 46.000 sampai 39.000. Ini menurutku benar-benar possible persiapan bear market ya 46.000 sampai 39.000 itu bakalan jadi bottom, next bottom Bitcoin. Jadi kalau kalian yang belum punya Bitcoin, yang belum beli di spot, itu sabar aja, pasti ada momentum ya. Gak bakalan ketinggalan guys. Kita harus percaya namanya cycle Bitcoin itu 4 tahun sekali dia halving ya. Tahun kemarin udah halving, jadi udah saat ini udah mulai masa transisi ya. Ini kalau dilihat kemarin juga sebelumnya dia naik, terus di sini koreksi, lalu dia rebound. Nah, historinya sama nih. Dia naik, koreksi, rebound. Lanjutan. Kira-kira ini area trendline, ini trendline yang major ini, apakah bakalan rejection? Nah, kuncinya di sini. Apakah bakalan reject atau enggak? Jadi targetnya ya sekitaran 115 ya. Kalau kita lihat nih, nextnya sekitaran inilah. Ini aku ambil di trend line-nya ya.
Di sekitaran 115 sampai 118 itu menurutku possible untuk defisit ya. Lalu kita bakalan coba tunggu lagi pergerakan lanjutannya. Jadi kalau kita lihat dari weekly juga sekarang lagi cenderung konsolidasi ya. Masalahnya ini satu guys, konsolidasinya itu kalau kelamaan di area supply, ya memang kalau dilihat itu, wah ini Bitcoin-nya strong nih, konsolidasi nggak ada turun-turun. Tapi kalau kelamaan itu bisa turun karena nggak ada sebuah demand. Demandnya kurang buat ngetobrak harga naik gitu. Ini ada potensi turun nih, karena kekurangan demandnya, the weekly-nya. Terus kita balik ke H4 nih. Di H4 itu aku lihat juga di sini ada sebuah supply yang fresh ya. Supply fresh di sini di sekitaran 111.700. Ini ada fresh supply. Menurutku ada potensi ya karena di sini juga udah terjadi break structure juga, udah mulai balik lagi. Karena kemarin kan di sini pertama, ini yang kedua terus tiba-tiba drop. Jadi aku asumsikan kalau misalnya area fresh ini itu ada potensi dia rejection. Tapi kalian nggak boleh langsung ambil jaring posisi short ya di sini. Nih. Biasanya itu Bitcoin tuh kalau mau testing supply ATH tuh bakalan dibawa ke atas dulu guys. Nih, takutnya nanti kalian udah open posisi, taruhlah gini nih, udah ngelimit dari sekarang tiba-tiba pergerakannya naiknya impulsif pasti bakalan makan dulu di atas. Nah, baru dia turun. Nah, gitu. Jadi kalau short termnya gini, positif lah buat Bitcoin naik ke atas sini, buat testing sekali lagi gitu, supply ATH-nya. Kalau misalnya ini nanti terjadinya itu big out, very very possible 115 sampai 118 tuh. Itu skenario itu kalau misalnya dia udah break di area 100.000. Nih, 100.000 ini ada area demand juga yang lumayan kuat tuh. Ini ada area demand ya. Invalidasi plan ini kalau dia break dari area 100.000. Tuh. Oke, udah dapat nih plan untuk beberapa bulan ke depannya. Jadi intinya 115 sampai 118 itu kemungkinan besar ya itu adalah puncaknya Bitcoin saat ini karena dari resisten trendline-nya juga ya. Ini udah 4 kali reject, 1, 2, 3, dan yang keempat ini masih on the way. Menurutku ini very very potential. Dan kalau kita lihat di monthly chart itu ada pola rising wedge ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja. Dia punya harga bergerak naik sedikit ke atas, lalu turun pelan-pelan, nanti ada isu lah, entah perang atau apa, baru dia drop ke 70.000 sampai 63.000, terjadi bounce, masuk nih, 46.39 konsolidasi baru up lagi. Itu. Jadi siap-siap aja buat bear market ya. Percaya nggak percaya, karena aku udah ngalamin fase bear market, jadi sekarang kalau yang mau masuk spot itu ya hati-hati ya. Terutama di altcoin, pasti nanti di altcoin itu ada beberapa yang bakalan delis, ada yang ngedump juga. Persiapan aja. Jadi kalian kalau mau masuk spot jangan sekarang, tunggu waktu yang tepat. Jadi masuk itu sekali ngebom langsung naiknya gila-gilaan juga. Saran sih kalau antisipasinya ya, gimana cara dapetin uang dari bear market, apa yang harus kalian siapin, itu pertama pasti USD. Kalian harus nyiapin dolar itu sebanyak mungkin. Cara raihnya itu ya gampang. Dari futures bisa manfaatin dua arah. Manfaatin dua arah atau dari airdrop dan lain-lain lah. Terus yang kedua jangan FOMO. Jangan FOMO ya, jangan takut ketinggalan nggak dapet spot posisi kayak oh gue beli Bitcoin sekarang lah gitu, nanti juga pasti naik. Oke, benar nanti naik. Tapi kan ada fase koreksi dulu ke bear market supaya kalian tuh dapat harga itu yang lebih dalam gitu. Jadi kan dapat kenaikannya juga tinggi gitu. Misal kalian beli sekarang nih Bitcoin, ya paling naiknya kalau ke 200.000 lah, anggaplah tuh ya 88%.
Tapi kalau kalian beli di 70.000, tuh naiknya 179. Tapi beli lagi di bawah nih, 333%. Tuh, pilih yang mana? Ambil all-in sekarang apa cicil? Atau masuk di bear market nanti. Nanti kalau misalnya udah di bear market, nih, bear market future fokus short aja. Fokus short, futuresnya fokusin di short posisi di bear market itu benar-benar menguntungkan sekali. Karena itu satu hari bisa turun minimal banget 10%, 15%. Bahkan ada banyak koin yang bakalan rug pull nantinya. Lalu yang keempat, itu siap-siap ya. Adanya volatilitas, itu hati-hati. Nanti di bear market tuh bakalan ada tuh volatilitas yang tinggi juga dan ada berita baik dan buruk. Itu dalam artian itu fake ya. Kayak berita baik tiba-tiba dinaikin, terus nongol lagi berita buruk, bam, turun lagi. Ya balik lagi, itu semua terjadi karena price action ya. Kita balik lagi, kalau misalnya trading itu jangan lihat di news. News boleh dilihat tapi dipadukan sama price actionnya, padukan sama teknikalnya. Jangan ditelan mentah-mentah karena misalnya malam ini, contoh malam ini Elon Musk beli Dogecoin, terus Dogecoinnya ngepump tuh tinggi, terus besok pagi udah turun lagi. Ya itu permainan aja cuman. Tuh. Terus yang kelima, nanti kalau misalnya harga dia udah di bawah, beli. Jangan takut. Kalau harga udah murah tuh di bawah tuh nanti di bear market, lo beli jangan takut. Nih contoh Bitcoin di 15.000. Udah beli aja gitu. Misalnya nanti turun ke 46 atau 39 gitu. Beli jangan takut. Itu kalau kata Warren Buffett ya, belilah ketika orang lain takut, juallah ketika orang lain itu serakah. Gitu. Jadi kalian harus beli ketika terjadi sebuah diskon. Kita contoh di Solana deh. Solana kemarin itu kan pas bear market ya. Ini bear market Solana nih. Nih, ini puncaknya Bitcoin kemarin tuh di 2021, terus Desember 2022 dia di bawah nih Solana nih. Andai kata, cobalah beli Solana kemarin ya. Anggaplah nggak usah di bottom banget, beli di 21 deh. Tuh udah naik sekitaran 1.200. Tuh. Jadi kalau misalnya udah masuk bear market, udah diskonnya, udah turunnya, altcoin tuh kalau kulihat ya turunnya itu sekitaran 60 sampai 80% itu benar-benar wajar kalau di bear market. Jadi siapin aja. Kalau udah turun segitu banyak tuh udah siapin duit buy gitu, beli di spot market. Kalau mau di futures ya balik lagi ya ke tipe kalian trading itu scalping atau swing gitu. Tuh. Nah, ini udah yang kelima nih, beli jangan takut. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan ialah cari uang sebanyak mungkin itu di market futures. Cari uang sebanyak mungkin di market futures atau kalau kalian ada main airdrop, masuk airdrop. Yang main di DEX juga ya, masuk aja di DEX. Apapun lah yang menghasilkan dari kripto yang nggak merugikan orang. Jadi simpan lah USD kalian sebanyak mungkin. Itu prediksi itu sekitaran 2026, 2027 harusnya udah masuk bear market ya. Nanti itu biasanya di bulan Oktober 2025 ya. Biasanya itu orang banyak bilang Oktobul. Oktobul tuh kenaikan ya pada bulan Oktober. Cuman kalian harus antisipasi ya karena 2024 kan udah halving tuh. 2025 udah masa transisi. Jadi menurutku di akhir tahun ini hati-hati aja adanya sebuah koreksi ya. Siap-siap aja. Siap-siap mengalami sebuah koreksi. Tuh. Nah, ini catat nih. Nanti aku bakalan kasih videonya guys. USD Futures. Oke. Itu aja yang perlu kalian siapin untuk menyambut bear market. Jadi industri kripto ini benar-benar bagus ya buat make money. Dan sangat-sangat mudah untuk mencetak uang di industri kripto. Jangan sia-siakan industri ini karena kita nggak tahu kedepannya apakah masih se-booming sekarang demand-nya atau bakalan dilupain nanti. Cuman menurutku ya, kan Bitcoin udah
terbesar nomor 5 di dunia tuh, udah nyalip Apple kalau nggak salah kemarin ya, udah mau up to ke top 3 ya sebentar lagi Bitcoin tuh, aset global tuh. Dengan cara Bitcoin udah masuk top 5 aset global kemarin itu udah menandakan sangat-sangat bagus itu Bitcoin masa depannya. Jadi kalian jangan ragu lah beli Bitcoin. Nah, altcoin nanti itu kan banyak ya, altcoin banyak sampahnya sih altcoin sebenarnya. Jadi beli altcoin ya Ethereum boleh tuh, BNB, Solana, ambil yang big cap lah. Cuman nanti kita lihat lagi hype-nya dari naratif altcoin itu ke naratif apa gitu. Karena udah terlalu banyak altcoinnya sampai kekurangan demand, banyak-banyak koin sampah juga yang listing-listing di exchange sekarang aku lihat. Kira Oke, ini nanti aku bakalan ada kasih rekotannya. Kalau misalnya masih bingung nanti kalian bisa tonton ulang lagi. Untuk live malam ini aku kasih aku kasih sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya tuh boleh tuh silakan didiskusi atau tanya langsung juga boleh. Kita live sampai jam setengah 10 guys. Habis itu kita screening koin buat cari sinyal lagi. Silakan yang mau ada bertanya, jika ada yang mau bertanya bisa diketik aja nggak apa-apa. Cari scalpingan. Boleh nanti cari. Kita kelarin ini dulu. Habis itu cari scalpingan tuh. Oh ya, ini kan baru banyak yang masuk ya. Eh nanti kan ada news. Aku buka dulu. Aku lupa tanggal berapa tuh. Ini kita ubah dulu jam 7. Nah ini guys, nanti tanggal 19 Juni itu tepat di hari apa nih? Hari Kamis ya. Hari Kamis itu market US itu holiday ya, low volume. Dan bakalan bergeraknya di hari Jumat esok. Jadi di hari Kamis nanti pada pukul 1 dini hari itu bakalan ada suku bunga kembali, apakah ditahan atau di-cut atau dinaikkan. Tapi kalau aku lihat dari Fed Watch Tool sendiri ya, dari CME Group sendiri nih, itu 99% suku bunga bakalan ditahan. Lantas, apa impact-nya pada market kripto? Nih, kita buka yang futures ini. Impact-nya pada market kripto jika suku bunga ditahan, itu bakalan balik lagi ke price action awal. Kalau misalnya price action lagi sideways, ya dia sideways. Kalau lagi bullish, ya bullish. Cuman saat ini aku melihatnya price action Bitcoin itu lagi beranjak untuk naik ya. Naik untuk testing yang area yang aku sebut tadi di sekitaran 115 sama tes di area supply barunya, supply ATH-nya. Nanti di jam 1 tersebut itu bakalan volatilitasnya tinggi. Jadi diharapkan buat kalian yang pakai leverage tinggi atau yang mau open posisi yang masih fresh itu di jam 1 ketika ada news ini sebaiknya jangan dulu. Open posisinya bisa nanti malam aja gitu. Ini kan jam 1 malam nih. Nah, nanti pas open itu jam 7 malam apa jam 9 malam atau di hari besok. Soalnya US-nya holiday juga tuh. Maybe di hari Jumat lebih bagus buat open posisi atau screening koin gitu. Nah, antisipasi aja guys. Aku ingetin lagi di tanggal 19 ya. Itu harap hati-hati gitu. Intinya kalau misalnya memang ditahan suku bunganya, ya balik lagi ke price action-nya ya. Dari Bitcoin sendiri juga masih cukup menarik ya. Untuk sinyal sirup ya, kita punya sinyal sirup tadi. Itu masih floating dan sesuai skenario. Kita tunggu aja, masih sesuai skenario guys. Oke, 9 menit lagi ya. Kalau ada yang mau tanya seputar teknikal atau kripto lah, entah apapun itu, coba ditaruh di diskusi atau tanya langsung nggak apa-apa.
Bang, coba bahas XPR itu di TikTok. Apa tuh TikTok guys? Twitter apa TikTok sih? TikTok, oh TikTok ya. Di TikTok rame katanya XRP bakal ngajuin apalah itu besok. Tapi tadi gue lihat suri katanya XRP itu kedua. Karena keseringan sideways. Nah, pandangan abang ke XRP itu gimana bang? Oke, XRP ya. Ini aku kasih teknikal ya buat XRP. Dia udah break guys. Oke, boleh. Ini kan XRP kemarin tuh di apa? Di COVID ya, di COVID pas 2021 ya. Bentar guys. Oke, lanjut lagi. Jadi di 2021 kemarin tuh XRP sempat terjadi konsolidasi lama ya. Karena menunggu persetujuan dan ada persetujuan dari ETF sama ini ada kasus kemarin sama siapa lupa gue. Tapi intinya udah membaik sekarang karena udah dipecat juga orangnya. Ini dia sempat konsolidasi lama, terus terjadi kenaikan yang signifikan setelah sekian lama. Terus ini juga masuk kategori big cap juga ya, bukan koin yang bakalan naik turun dengan tinggi, enggak. Ini big cap jadi naik turunnya itu perlahan. Kemarin tuh aku ada sempat gambar juga di daily time frame, aku bilang kalian bisa pantau di area kotak kuning, kalau misalnya terjadi breakout dari area kotak kuning itu ambil long position dan sekarang udah run 4%. Nah, kita bakal bahas kemana sih XRP ke depannya gitu. Oke. Kita masuk ke monthly chart dulu ya. Monthly chart sendiri ini ada fair value gap ya, lumayan gede di sini. Terus kita masuk di weekly time frame, ini masih bertahan di area demand zone-nya. Kemarin tuh sebenarnya ada pola menarik ya, apa head and shoulders. Tapi nggak valid sayangnya kemarin nih. Di sini aku ingat banget. Di sini nih. Ini ada head and shoulders kemarin. Ini harusnya sampai sini langsung lanjut lagi tuh. Tapi ternyata enggak. Balik lagi ternyata dia. Naik ke atas. Nah, XRP ini trennya ini lagi konsolidasi ya. Lagi konsolidasi di area yang sama. Cuman ada sedikit penguatan. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ada area key level. Ini key level ya. Kenapa aku sebut key level? Karena ini adalah sebuah area yang cukup kuat. Sebelumnya pernah jadi demand, pernah jadi supply. Ini bisa dilihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. 8 kali di titik orange ini terjadi rejection sama terjadi bounce. Nah, sekarang XRP perlu breakout area line orange ini untuk melanjutkan kenaikannya. Masalahnya satu, kalau XRP naik, itu biasanya altcoin bakalan koreksi merah, guys. Ini masalahnya. Nah, jadi kita antisipasi, guys. Kalau misalnya XRP naik tinggi, ini aku ada kasih ya di sekitaran sini 2.58 itu aku ada kasih. Ini kan gue sendiri nyangkut di 2336. 2336 itu menurutku masih possible buat diraih ya sekarang. Karena dari daily-nya juga ada sedikit kenaikan yang signifikan. Oke, kita naikin dikit sini, sorry. Oke. Nah, jadi kalau mau kejemput, kita harus tunggu dulu XRP nih. XRP-nya harus bisa break area sini. Area key level harus bisa di break. Ketika area key level di break, kamu bakalan nemuin sesuatu yang menarik di XRP. Nah, ini. Nah, gimana? Kedepannya tuh. Key level, kita perlu key level breakout. Lalu, dia bertahan di atas key level.
tunggu neckline, cup and handle breakout di 2.58 setelah valid breakout. Itu bakalan balik lagi testing di $3,4 XRP. Dengan catatan invalidasi levelnya di sini. Invalidasi level ya. Mana nama teks invalidasi. Nah, dengan catatan invalidasinya di sana. Kita baca lagi invalidasi. Jangan sampai breakdown lah di area 1.91 ini untuk XRP. Man, kalau kamu sendiri ya mau coba tunggu XRP di bawah tuh menurutku malah sangat-sangat bagus ya. Jadi sebuah koin itu menurutku nggak bagus meninggalkan sebuah fair value gap seperti ini. Karena cepat atau lambat bakalan diisi fair value gap tersebut. Nih, bakalan keisi cepat atau lambat guys. Saranku, ini persiapan buat bear market. Bear market pasti semuanya turun, nggak ada yang naik. Semuanya bakalan koreksi turun ke harga-harga demand-demand yang kuat. Nah, di sini ada area yang lumayan ya. Karena ini ada 1, 2 di monthly chart tuh 97 sampai 81 tuh XRP. Jadi siap-siap aja ini buat persiapan bear market ya. Kalau untuk skenario yang tadi, yang ini sampai akhir tahun lah. Kita akan lihat sampai akhir tahun tuh. Breakdown indikator yang mau pakai boleh. Kalau dicicil dari sekarang gimana Bang XRP yang dengan level 20 di hold sampai harga 2.5. Kira-kira pajak fee-nya besar nggak? Pajak fee-nya itu nggak gede ya. Sebentar, kita lihat bentar. Masalah di sini ada funding rate history mana ya? XRP mana XRP? Gue lihat dulu. Berapa funding rate XRP sekarang? Bentar guys. Ini aku buka Binance dulu. XRP kalau di Binance 0.0078 normal ya. Normal. Kalau misalnya pakai leverage 20x di hold sampai 2.5 itu nggak apa-apa. Bagus, tapi dengan catatan entry-nya bukan sekarang. Kita kan mainnya di futures nih. Futures kan butuh konfirmasi. Masalahnya kemarin itu aku ada sempat buat di area sini. Area sini itu pas breakout ambil long. Nah, ini udah running. Nah, sekarang kalau mau ambil long position di XRP, kita harus tunggu breakout dulu dari area key level nih. Breakout dari sini, baru ambil posisi long. Ambil long di bawah sini. Nah, baru bisa hold ke 2.5. Kalau sekarang itu yang futures wait and see sih. Soalnya udah running ya. Udah di bawah sini kemarin udah aku call gitu. Kalau bicara pajak fee-nya gede itu nggak gede. Soalnya nggak terlalu lama kita hold-nya. Nggak bakalan lama-lama banget sampai bertahun-tahun nggak. Dan juga funding fee XRP ya terbilang normal kok. Nggak gede-gede banget, aman-aman. Fee-nya nggak gede. Breakdown indikator. Oke, bentar. Ini dulu ya. Masih mungkinkah ada all season yang mana BTCD belum turun drastis tapi BTC udah ATH? Kemungkinan naik terus lebih berat dan BTC naik pun nggak serentak ada yang sudah bagaimana? Oke. Apakah masih ada all season? Kita cek ini ya, BTCD ini ya. BTCD ini di sini. Nah, di sini nih. Pandanganku apakah all season masih ada? Ada, tapi nggak sekarang ya. Ini menurutku kita harus tunggu BTC dominance-nya sentuh di level ini, 71%. Karena aku lihat di level 71% ini, rejection-nya kuat dan ini bisa membuat altcoin mendapatkan angin yang segar ya. Untuk sekarang ya hanya beberapa project lah yang jalan. Kan juga altcoin ya banyak sampahnya sekarang ya.
Udah terlalu banyak, itu beda banget sama tahun 2020, 2021 gitu. Ini udah kebanyakan banget, jadi bingung mau pilih altcoin yang mana gitu. Malah justru big cap yang bertahan kayak Solana ya naik. Tapi kalau Polkadot, Matic, FTM malah nggak naik kan di season kali ini. Paling kalaupun ada naik kayak 60 sampai 100% terus diturunin lagi. Nah, itu. Susahnya sekarang pilih altcoin tuh kayak gitu. Terlalu banyak altcoinnya, tapi demand-nya nggak ada. Kebanyakan pilihan sih. Jadi benar-benar harus di research lagi tuh altcoin yang mau dipilih. Kayak Hype ya. Hype ini dipakai orang. Dia ATH hari ini ya. Nih, Hype kemarin sempat drop kan. Ketika Bitcoin koreksi terus tiba-tiba terjadi perubahan tarif ekspor import dan tiba-tiba Bitcoin naik tuh. Nah, salah satu altcoin yang rebound itu Hype. Karena dari ekosistemnya itu kepake Hyperliquid sebagai untuk trading di DEX. Nah, ini contohnya nih. Jadi orang bakalan, jadi syarat itu orang harus beli Hype buat trading di DEX. Kalau kita contoh, kita punya USD baru bisa masuk di sinyal sirup. Nah, tapi kalau misalnya di Hyperliquid, dia harus punya koin Hype-nya baru bisa masuk ke salah satu koin di platform tersebut gitu. Makanya Hype benar-benar naik sekarang. Dan juga didukung ya dari Bitcoin juga bagus. Tinggal kita sih milih altcoin-nya itu. Kalau nggak mau ribet ya meme coin, tapi meme coin juga sekarang udah naik gila-gila juga kan. Harus cari benar-benar yang pas ya. Lumayan sulit. Serius ini sulit pilih altcoin sekarang. Kalau memang mau invest ya nggak mau pusing ya Bitcoin. Gainnya nggak terlalu gede. Makanya ambil aja opsi kayak apa? Misalnya pas bear market itu ambil koin di big cap gitu, di top 100 gitu. Lihat-lihat dari naratifnya boomingnya apa di tahun ini. Terus sambil nunggu harganya di bawah ya bisa manfaatin di futures dulu. Ambil long ataupun short lumayan tuh buat nambah-nambah USD gitu. Kalau alt season ya kecil sih kemungkinan, kecil banget. Karena udah terlalu banyak altcoin. Sama ini udah masuk transisi bear market juga. Paling ya tahun ini 115 kayaknya. Kalau ini ya, gimana tadi? Ini 115 nih. Sekitaran sini tuh ada major trend line ya, 1, 2, 3, ini 4-nya OTW itu. Kecil banget. Tapi ya kita lihat nanti lah. Untuk Bitcoin sendiri ya ada potensi rally dulu sih sekarang. Jadi ya lumayan ke bawah naik tuh sinyal-sinyal kita. Kayak kumpulin duit banyak dulu udah betujuh seru tuh. Ya bener. Jadi ibarat kata tuh kalian trading aja di volatilitas tinggi. Aku tunggu market reda lah. Pas orang-orang udah banyak nyangkut, udah pada FOMO, cut loss, udah aku beli di situ. Nanti udah biarin diem. Pas bangun ibarat kita nggak buka tuh market kripto setahun, tiba-tiba bam masuk tuh ke halving selanjutnya, tiba-tiba naik semua tuh gitu. Kalau kata itu kan. Oke, kita bakalan breakdown indikator yang Bang Bo pakai, boleh. Aku kalau indikator ya, indikator aku pakai 2 cuman. 3. Sorry. Kita jangan di chart ini deh. Kita pakai sirup aja. Yang MXC boleh nih. Indikator. Pertama aku pakai volume. Volume ini buat apa? Ini volume ya. Volume ini itu kita bisa melihat kekuatan trennya naik atau turun. Seperti contoh sekarang, sirup ini lagi naik nih. Volumenya tinggi nggak? Kalau misalnya volumenya tinggi, itu bakalan naiknya gila-gilaan juga. Tapi kalau misalnya dia naik, terus volumenya itu rendah, itu ada tanda-tanda koreksi. Ini aku kasih rumus volume ya. Rumus volume. Volume tuh harus berlawanan sama candlenya guys. Jadi rumus volume, jika volume up plus candle up naik tinggi,
jika volume, keren tuh. Jika volume melemah plus candle up sama dengan hati-hati. Hati-hati ada reject. Jika volume melemah, jika volume turun plus candle di harga di atas sideways, siap-siap koreksi. Nih guys, ini rumus volume ya. Kalian harus tahu jika volume up, nih contoh di sini nih. Nih fokus ya. Ini aku kasih tanda panah di sini. Nih, jika volume up, terus candlenya naik juga, itu bakalan naik tinggi. Nih contoh, naik tuh tinggi. Terus ada lagi jika volume melemah, terus candle up, hati-hati ada reject. Biasanya itu kita nemu-nemunya di sini. Ini kayak contoh di sini. Ini kan ada area supply nih. Harganya up tapi volumenya melemah. Nih, ini melemah nih. Lama-lama kayak turun gitu kan. Padahal harganya naik dari sini. Tuh. Siap-siap ada reject, turun tuh. Dan selanjutnya seterusnya begitu. Jadi volume itu lumayan lah membantu kita buat tahu apa bakal terjadi fake pump atau fake breakdown. Biasanya suka fake gitu kan. Kayak Fatcoin kemarin tuh contoh. Itu kena fake kita di weekend kan. Tiba-tiba harusnya udah closing, drop tuh turun. Nah itu kita butuh buat memvalidasinya sih buat volume. Terus aku ada pakai EMA 200. Nih EMA 200 nih. Yang garis ungu. EMA 200 ini buat time frame H4 sampai weekly. Fungsinya apa? Itu aku mau melihat trennya lagi kemana. Apakah lagi naik atau sideways atau koreksi. EMA 200 juga itu bisa jadi support dan resisten. Kalau misalnya candle-nya di atas EMA 200 kayak gini. Ini di atas EMA 200 berarti trennya lagi naik. Nah, biasanya itu ketika mendekati EMA 200 akan terjadi pemantulan. Itu bisa juga jadi area support EMA 200 tersebut. Dan sebaliknya, kalau misalnya harganya berada di bawah EMA 200, itu berarti trennya lagi turun. Trennya lagi turun. Nah, ketika udah deketi garis tersebut, biasanya ada terjadi sebuah rejection. Tapi rejectionnya nggak harus di garis banget ya, kayak di garis ungu reject nggak. Biasanya dinaikin dikit, terus reject gitu. Itu bisa dipaduin sama support and resistance. Jadi indikator tuh ya alat bantu aja. Bukan benar-benar valid 100% bukan. Benar-benar cuman alat bantu. Terus ini ada RSI. RSI-nya aku pakai default ya. Kalau misalnya mau cari tuh stochastic RSI aku pakai 1433. Ya simple lah pakai RSI. Buat ngelihat trennya itu gimana. Misal harganya di bawah nih. Harganya di bawah itu biasanya siap-siap buat beli. Kalau harganya di atas siap-siap terjadi koreksi. Itu aja pakainya. Cuman apa ya? Kalau RSI itu buatku tuh ngingetin diriku tuh jangan FOMO, guys. Kayak gitu. Ngingetin diriku tuh jangan FOMO. Ini aku berani ngelong sirup karena aku lihat dia ada ini breakout dari ATH ya. Breakout dari ATH. Terus aku lihat volumenya juga cukup bagus. Dan juga dari Bitcoin juga lumayan mendukung aku lihat malam ini. Jadi aku cobalah memberanikan diri buat long di sirup. Karena kemarin kan dari story-nya kita pernah juga tuh nyoba hal yang sama di sini kan. Kemarin. Cuman karena kita entry-nya lumayan telat terus kita SI plus jadi nggak dapat kecuannya tuh. Nah ini aku mau coba lagi try. Kita coba ulang lagi guys. Nih kita coba entry pas breakout kita coba hold lah kali ini. Ya kita tunggu. Ini masih floating ya. Itu untuk breakdown indikator gitu aja sih simple. Cuman yang balik lagi ya. Kalian kalau misalnya mau analisa ya balik lagi harus tahu arah tren itu trennya lagi kemana. Terus harus tahu support and resistance-nya kemana, support and resistance-nya di mana, closing candle juga tuh penting tuh dipelajarin. Baru nanti pakai indikator buat alat bantu. Tuh kata-kata apa virtual. Sayonara. Berapa sih? 191, 189.
Tipis banget SL-mu ya, 1%. Aku nggak tahu ya, itu kan balik lagi ya ke masing-masing. Kalau aku nggak biasa sih SL kayak gitu. Soalnya ini kan baru breakout tadi. Baru breakout di sini, terus butuh retest, baru dia naik. Ya, tapi kita nggak dapat ya momentumnya. Karena pas lagi live session juga. Nggak apa-apa lah. Rezeki nggak bakalan kemana-mana, momentum pasti bakalan selalu hadir. Kita tunggu di sirup nih. XLM. XLM, aku pernah gambar mana ya? Pernah aku gambar XLM waktu itu. Kayak mau breakout gitu. Mana ya? Yo, ini nih. Ini XLM ini udah breakout nih. Cuman dia sayangnya nggak massive gitu. Nih. Ini kan udah naik tuh. Nah, ini nih. Kalau kalian mau lihat XRP itu mirip sama XRM, guys. Gue tuh cuma ngingetin di sini. Nih, takutnya gini nanti XRP. Kita kan nggak tahu nih. Ini kan naiknya tinggi nih. Dia konsolidasi naik tinggi terus fair value gap-nya gede nih. Ada kesenjangan. Nih kalau lo lihat di XLM sama polanya. Soalnya kan masih sama tuh. Tuh. Dia sideways, BEM naik tinggi. Nah, sekarang ini lagi mencoba mengisi kesenjangan tersebut. Dan kalau dilihat juga ini ada area demand di sini. Nih. 1, 2, 3, 4. Tuh, wajar jadi kalau harganya ketahan. Nah, aku takutnya XRP gitu aja nanti. Makanya ini aku antisipasi buat XRP di sekitar 0,97 tuh pantau nanti. Jaga-jaga di sana tuh ya. Nih, kita lanjut ke XLM. XLM ini kan ada breakout dari trendline, tapi aku ngelihatnya kurang bagus ya. Karena dari volume juga kecil. Jadi aku pribadi buat XLM ini lebih suka tunggu di sini nih. Nih, kembali lagi ke area demand. Karena apa gitu? Karena aku mau mastiin di time frame weekly ini kan time frame gede nih. Di weekly time frame apakah ini benar-benar demand yang kuat untuk menahan harga atau bukan? Nah, ini lebih low risk nih. Cuma nunggu ya, agak lumayan lama gitu karena weekly kita pakai nih. Itu XLM. Karena dari breakout trend lainnya itu nggak massive. Volumenya lemah, candlenya juga lemah. Ibarat kata tuh bukan breakout ya, lebih ke gerak ke kanan harganya gitu. Kalau aku pribadi lebih suka tunggu di bawah sini. Balik lagi demand tuh lah. Jadi kita tes tuh. Ini benar-benar demand kuat apa bukan itu. Itu untuk XLM. Ulah ETH katanya lagi bagus. ETH kemarin lagi bagus sih. Nih aku sedikit bahas juga ETH. ETH kan salah satu altcoin yang top lah bisa dibilang. Apa? Kalau pas dulu tuh BTC pasti ETH, BTC, ETH, BTC, ETH. Tapi kali ini enggak. Agak sedikit berbeda ya. Cuma kita balik lagi. Aku melihat di weekly time frame itu ETH masih konsolidasi ya. Nih, masih membuat base lah di sini. Ibarat kata tuh. Nah, kita perlu konfirmasi nih. Nah, tadi pagi aku udah sempat buat outlooknya di 2572 itu udah breakout ya. Terus di area sekarang udah mulai divisit juga. Nah, kita tinggal nunggu nih gerakan lanjutannya. Sekarang ini udah jadi area demand. Nah, di area demand kalau memang ini reject, dia pasti bakalan ke sini. Terus bisa ada potensi mantul. Tapi kalau misalnya ini breakout, siap-siap tuh bakalan visit lagi ke area atasnya. Tuh. Ya mungkin kalau ada yang mantau ya ATH dari tadi pagi ketika udah aku share ya bagus tuh. Udah running juga profitnya. Karena dari BTC Dominance juga aku lihat mendukung buat ATH naik. Ini kan lagi koreksi nih. Nah, demand-nya BTC Dom itu ada di EMA 200 yang ini sama di range hitam. Jadi ya ada lah nafas buat altcoin gitu. Masih ada nafas buat altcoin menjelang ini apa suku bunga beberapa hari lagi gitu. Makanya aku berani buat ambil long posisi. Bang, ada nggak koin yang lawan arah dan cara mengetahuinya gimana, Bang? Koin yang lawan arah dan cara mengetahuinya gimana, Bang?
Kalau cara mengetahui koin yang lawan arah itu ya, biasanya dari pola Bitcoin sama BTC DOM. Misal Bitcoin sideways, BTC DOM sideways, terus tiba-tiba ada yang anomali. Karena kan lagi pada diem semua di tempat. Tapi ada juga waktu itu kasus di koin ini. Koin Om ya kemarin tuh ya. Cuman sayangnya udah drop jauh ya. Di koin Om ini kemarin itu ketika harganya ketika terjadi sebuah koreksi di market, misalnya Bitcoin koreksi atau dominasinya naik gitu, tapi dia turunnya nggak signifikan. Kayak turun dikit dinaikin, turun dikit dinaikin. Nah ini bisa dikatakan anomali tuh. Koin yang lawan arah. Atau ya nanti kalau misalnya keseringan lihat-lihat koin kayak gini, apa keseringan di market, itu pasti tahu sih, kayak ada feelingnya gitu. Koin-koin lawan arah, kayak TRB contohnya. Kalau TRB kan udah dari lama banget nih dia tuh. Mungkin kalau kalian dari tahun 2018, 2019 udah tahu nih TRB nih. Ini koin udah lama banget dan anomalinya cukup gila sih. Ini TRB juga salah satu nih contoh koin yang suka lawan arus. Karena kenaikannya juga signifikan, turunan juga nggak jauh. Nih kemarin tuh. Kayak ada feeling gitu loh. Kalau apa ya? Bukan feeling, insting. Kamu bakalan dapat insting ketika keseringan lihat chart. Nah, lihat chartnya itu dalam artian kamu harus bisa lihat tuh pas ada market crash, ada koin-koin yang cepat rebound gitu. Nah, ini yang cepat-cepat rebound ini banyak tuh demand-nya. Itu bisa dimanfaatin kayak Fatcoin contohnya. Fatcoin kan cepat nih rebound-nya nih. Nih, Fatcoin kemarin di sini deh. Nih pas market crash dia rebound-nya cepat. Tuh 75% guys, gila. 5 Juni. Tuh, 5 Juni sampai tanggal 12 Juni 75% tuh. Tuh koin mana naik 75% secepat itu gitu. Nah, kalau koin alt ini kan lagi good news. Good news di listing di Upbit Korea. Upbit itu salah satu exchange terbesar Korea ya, sama kayak Binance lah. Memang wajar sih kalau listing di Upbit itu rata-rata pada naik. Nah, habis dinaikin ya bakalan diturunin. Nah, masalahnya dituruninnya ini funding rate-nya gede. Jadi yang nge-short bayar fee-nya lumayan gede. Terus dari technical analysis buat shortnya juga nggak terlalu kelihatan jelas ya. Lumayan kayak gambling lah ibarat kata tuh. Mungkin kalau yang dapat harga di atas tinggal SL plus aja biar gampang gitu kan. Ini bang, tapi EMA 200 ngaruh nggak bang? Udah kayak mau tren turun. EMA 200 ngaruh, EMA 200 ngaruh. Karena itu aku lihat dia breakout dari trendline-nya si XLM itu ke kanan, bukan breakoutnya ke atas. Trennya itu nggak terlalu kuat. Apa candle-nya itu nggak terlalu kuat. Candle-nya nggak terlalu kuat setelah breakout dari trendline tadi kan. Biasanya kalau breakout dari trendline itu bagusnya naik dikit, tuh langsung naik gitu. Nah ini, gue lihat nih ada IHNS nih. Nah seharusnya di sini turun langsung BEM naik lagi, tapi enggak. Makanya aku asumsikan bakalan coba testing demand lagi. Itu. Jadi nggak semata-mata mentang-mentang breakout dari trendline langsung oh ini bakalan naik, enggak gitu. Ada yang mau dilihat lagi gitu. Magic Min sama Haidar 15M. Haidar ini udah di bawah banget ya. Naik berapa persen ya? Wih, gede ya 52 nih Magic. Aduh, ini ada key level sih. Dia rejection dari area key level. Ini key level buat flip zone ya. Nih, kalau misalnya dia bisa breakout di atas ini berarti trennya udah mulai bullish lagi. Tapi kalau misalnya belum, nah dia balik bearish lagi. Nah, ini kan pakai daily time frame aku ya. Bisa tunggu besok nih. Kalau misalnya besok masih di bawah zona orange ini masih potensi buat turun lagi. Soalnya naiknya juga gila sih. Di M15 M15 sih bagus ya body shot.
Tuh, ini nggak dihitung ya guys. Bisa tuh magic. Nih aku cariin demand-nya deh. Wah, demand-nya deket sih. Nih paling gini. Kalau mau coba. Deket banget ya. Soalnya di sini ada demand. Tuh, gitu paling. Kalau lo mau nge-shot magic. Kalau aku nggak dulu deh. Tuh. Paling gitu kalau magic. Idol. Pencet apa anjir? Minum dulu guys. Idol nih koin meme ya. Loh. Naiknya gila juga nih naiknya. Kita hitung dulu. 32% satu hari terus rejection. Rejectionnya di mana? Rejectionnya di area flip zone juga sama. Terus di H4 itu ada EMA 200 ya. Ini ada supply juga. Wah, ini udah nanggung banget sih kalau mau di short. Coba pantau sini deh. Nih, pantau di area sini. Ini udah nanggung banget kalau di short. Paling segini tuh. Dapatnya. Kecil sih RR-nya. Kurang suka ya. Coba pantau bawah sini. Ini ada area demand sebelumnya. Tuh. Coba pantau situ tuh. Haidal M15. M15. Gue pakai H4 sih. M15-nya agak kurang bagus tadi. Itu tuh. Oke, sirup kita belum TP ya. Masih floating guys. Tunggu aja. Soalnya aku lihat ini koin bisa dibilang koin yang lawan arus ya. Jadi kemarin aku ingat banget pas dia breakout dari supply ATH ini, dia naik itu Bitcoin turun nggak berimpact banget ya. Terus lanjut naik lagi besoknya. Nah ini aku benar-benar kayak apa? Kayak ada insting gitu. Ada insting besok pagi harusnya bisa nih ke TP1, TP2 itu. Jadi kalau kalian yang punya yang ikutan sirup bisa coba hold dulu aja. Aku ada insting aja kayak besok TP1, TP2 harusnya bisa sih. Pas bangun tidur saya semoga aja lah bangun tidur TP1, TP2. Oke, segitu dulu aja untuk malam ini guys. Udah mau jam 10 juga. Aku ucapkan terima kasih semuanya yang udah sempat hadir, yang udah bertanya, udah ngeluangin waktunya. Semoga live session ini yang aku sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua pada grup Cuan Crypto. Dan sampai jumpa di live session selanjutnya. Selamat beristirahat semuanya. Saya Bob pamit undur diri. Selamat malam.